Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan teman-teman mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat lagi, dan juga saya akan doakan agar teman-teman jauh bertambah nambah sehat lagi sehingga normal kembali dan sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi yang tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi, teman-teman. Nah, kali ini Kang Sunandi ingin membahas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya juga bukan ahli obat, bukan ahli herbal teman-teman, apalagi dokter bukan teman-teman. Saya itu berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya, dan saya mengedukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu agar kalian bisa termotivasi. Terus juga teman-teman, saya juga sama seperti kalian, yaitu sebagai mantan dulu, yaitu sama seperti kalian, mantan penyintas doang. Terakhir saya sakit 2019 teman-teman. Nah, untuk di tema kali ini teman-teman ya, yaitu tentang bagaimana menghadapi badan kita ini semakin kurus. Nah, badan semakin kurus, BB cukup juga semakin menurun, terus juga perasaan yang selalu nggak enak. Nah, begini teman-teman ya, dua pembahasan ini saya akan bahas teman-teman ya. Kenapa dan apa sebabnya dan bagaimana bisa seperti ini dan apa pemicunya teman-teman. Baik, nanti saya akan bahas. Nah, untuk para pejuang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, yang baru bergabung di channel saja, yaitu yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu teman-teman, subscribe itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin konten, bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, jangan lupa juga tombol notifikasinya yang bergambar ada loncengnya ditekan teman-teman, agar kalian itu tidak bisa tidak ketinggalan video-video terbaru saya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Baik teman-teman ya, begini teman-teman ya, adanya video-video saya mengedukasi tentang video seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman, agar kalian bisa termotivasi, agar kalian itu bisa lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi, jadi paham bahwa penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Dan itu nggak perlu takut, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu panik lagi, apalagi tentang BB-nya kurus. Kok BB gue semakin kurus aja, semakin berkurang saja, ditambah lagi perasaan dengan tidak enak teman-teman. Nah, begini teman-teman ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, khususnya untuk yang BB-nya kurus, nah, semakin kurus semakin berkurang teman-teman ya, itu dikarenakan kalian terlalu memenjarakan pikiran kalian. Kalian selalu memelihara pikiran yang selalu ketakutan dengan akan akibat makanan. Karena kenapa? Karena kalian itu terlalu fokus dengan lambung. Kalian takut lambungnya kenapa-kenapa. Kalian takut lambungnya begini-begini. Terus juga kalian takut dalamannya itu kalian tuh lambungnya ataupun ususnya takut begini. Jadi serba ketakutan. Nanti resikonya ada yang ketakutannya takut makan ini, takut kolesterol, takut darah tinggi, takut gula, takut kena stroke, takut gini. Selalu dihantui hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kesalahan teman-teman yang kenapa teman-teman masih memelihara atau memenjarakan pikiran kalian gitu. Itu kesalahan fatal bagi teman-teman. Makanya kalian itu rata-rata pada BB-nya kurus ya, BB-nya berkurang. Yang pertama di situ. Yang keduanya teman-teman itu selalu teman-teman. Jadi teman-teman selalu memantang makanan karena diakibatkan karena dari takut makanan, bukan takut makanan, jadi takut makan ini tuh takut dengan resikonya. Itu yang kesalahan teman-teman yang selalu yang selalu ditakutin, yang selalu dibikin was-was, bikin cemas karena takut akan resiko. Nih teman-teman ya, saya kasih tahu ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman ya, khususnya buat teman-teman ya yang selalu memantang makanan, dan khusus untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder, kalian tidak perlu untuk memantang makanan, dan kalian nggak perlu takut dengan makanan. Itu saja, nggak boleh takut dengan makanan, nggak boleh nggak boleh berlebihan dengan khawatir, was-was, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena diakibatkan itu akan dampak kalian akan takut dengan makanan. Nggak boleh memantang makanan, nggak boleh dikatakan sampai
takut dengan makanan akan ada resiko yang tidak boleh. Karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak ada pantangan sama sekali. Khususnya untuk anxiety disorder, ya psikosomatis, hipokondria, terus juga hipokondriasis, tidak boleh. Hal seperti itu tidak boleh, tidak baik. Kenapa? Karena itu beban kalian menjadi selalu yang dibikin ketakutan, khawatir, cemas yang berlebih. Ini yang menjadikan faktor pemicunya sehingga teman-teman takut dengan akan makanan, takut dengan resiko, takut juga dengan dengan sesuatu yang buruk yang datang menimpa kita. Itu yang bikin teman-teman takut kan. Nah, untuk kali ini teman-teman, bagi teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung ya yang diakibatkan daripada anxiety disorder, nggak boleh memakan makanan. Buang sugesti itu, buang sugesti pemikiran yang serba takut, makan ini takut, itu yang membuat kalian itu semakin jadi semakin berkurangnya berat badan kalian, semakin kurusnya. Dulu pun saya seperti itu, saya nggak makan ini yang rebus-rebusan gitu kan ya, yang telur direbus, apa sayuran semua direbus gitu, sehingga 1 bulan itu saya itu 6 kilo nggak ada sama sekali. 6 kilo dalam arti kan 6 kilo drastis, 1 bulan 6 kilo hilang, parah teman-teman dulu tuh, parah banget. Nah di situ ternyata saya mempunyai, gue salah, tapi saya memantang makan itu hanya 2 bulan lebih teman-teman, 2 bulan lebih, dan itu dari 62 istilahnya sampai ke 42 sampai 43. Drastis teman-teman. Kenapa? Karena saya terlalu takut dengan makanan. Makan ini takut kolesterol, makan ini takut darah tinggi, makan ini takut gula, semua serba takut. Karena orang-orang punya anxiety disorder itu semua serba takut. Takut diakibatkan penyakit berat, takut diakibatkan penyakit kronis, takut juga dikatakan di ujung-ujungnya takut juga, takut mati cuma gara-gara begini nih gitu. Nah, mohon maaf teman-teman kalau suasananya agak berisik. Karena ini posisi di pinggir sawah, terus lagi hujan, jadi mohon maaf ya, syukur-syukur nggak berisik gitu ya, karena dengan awareness-nya ya bagus berarti kan gitu ya. Terima kasih Mbak. Nah, kembali lagi untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ya, kalau kita terlalu ketakutan dengan rasa was-was, khawatir, cemas terhadap makanan, itu membuat kalian BB-nya berkurang, BB-nya turun. Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan hal-hal yang takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Padahal teman-teman, saya kasih tahu buat teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ya, hipokondria ataupun hipokondriasis, itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati dan tidak mematikan. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, enggak bakalan. Jadi kalian nggak perlu takut lagi apalagi tentang sensasi yang saya, Kang rasanya begini, rasanya aduh berjibun banget dari ujung kaki sampai ujung kepala yang terkena 1000 sensasi. Apapun sensasinya, sehor apapun, setakut apapun sensasi kalian, teman-teman, saya kasih tahu, tidak berbahaya. Sekali lagi, itu bukan penyakit, itu bukan penyakit, dan itu bentuk respon tubuh saja. Hanya ingin memberitahu sinyal kepada kalian bahwa kalian itu pikirannya lagi terlalu over, terlalu berlebih. Itu saja teman-teman. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu khawatir lagi. Jadi ketika ada sensasi, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ketika ada sensasi, jangan berpikir yang, wah ini gue kenapa lagi, gue banyak. Jangan abaikan. Begitu sensasi pusing, contoh ya, pusing datang, si pusing datang lagi, biarin aja deh, kemarin-kemarin juga begini, gue bisa ngadepinnya. Udah, abaikan dulu, nggak apa-apa. Udah, berdebar datang lagi deh, ini lagi berdebar. Bar, kenapa lu datang lagi, Bar? Udah nggak apa-apa deh, besok. Kemarin-kemarin juga aku kuat, gue bisa. Udah, jadi nggak perlu. Don't worry. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu takut. Apapun yang terkenal 1001 sensasi untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was, karena itu tidak berbahaya sama sekali. Gitu, nggak usah khawatir. Nah, kalau teman-teman menjiwai, menghayati, meratapi, ya, sampai benar-benar meyakini bahwa gue takut makan ini, gue takut makan itu, takut begitu, takut begini, nanti timbulnya dia akan jatuh kemana? Ke perasaan. Timbullah di situ perasaan gak enak. Subhanallah, perasaan gak enak, gitu kan? Jadi timbul di situ perasaan yang gak enak, perasaan yang khawatir, semakin apa ya? Semakin khawatir. Nah itu sangat bukan berbahaya, jadi sangat tersisa, gak enak banget. Nggak enak banget. Karena apa? Ya dulu saya lucu teman-teman, bisa ketawa itu karena lucu. Ternyata
Oh iya, dulu nggak enaknya begini, kesiksanya begini ketika saya menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder gitu kan ya. Ketika sudah menjiwai karena ketakutannya berkhawatir, timbullah keperasaan yang kepikirannya dikatakan pikiran itu aneh-aneh. Aneh-aneh, takut mikirin ini, takut penyakit. Yang dipikirinnya penyakit, resiko nanti ujung-ujung gue mati. Nah, timbullah keperasaan selalu nggak enak. Akhirnya apa? Mau makan nambah nggak doyan, tidur juga nggak bisa, seolah-olah kayak insomnia. Padahal bukan insomnia, karena memang kita lagi cemas, lagi takut, lagi khawatir karena kita lagi banyak pikiran. Itu kesalahan kita. Akhirnya apa? Efeknya lagi, selain kita perasaannya nggak enak, akhirnya timbul lagi kelayangan lagi, pusing lagi. Nanti ada orang datang, tik, Kang, kenapa ya Kang? Kok badannya kok nambah kurus aja Kang? Ketrigger lagi, gue kenapa? Aduh, ini jangan-jangan tanda-tanda badan semakin kurus, tanda-tanda penyakitnya begini, penyakit ini. Kesalahan kalian itu mencari tahu. Padahal kurusnya badan kalian, berkurangnya badan kalian, itu bukan dari faktor penyakit, bukan. Tapi ada dua faktor. Yang pertama dari faktor pikiran, karena terlalu banyak yang dipikirkan. Terlalu sepaneng, bukan terlalu banyak, terlalu sepaneng dalam berpikir. Berpikir apa? Yaitu tentang penyakit, takut dengan penyakit berat, takut dengan penyakit kronis, takut lagi dengan begini, apalagi di ujung-ujungnya akan takut dengan kematian karena gue badan kurus dan sebagainya. Karena itu kesalahan kalian tuh terlalu takut dan terlalu memantang makanan. Sekarang gini teman-teman ya, biar lebih jelas, biar kalian lebih peka bahwa kalian udah berapa lama memantang makanan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sekarang saya tanya, kalian sudah sekian lama memantang makanan, apakah sensasinya hilang? Apakah badan kalian sudah enakan? Hah? Nyatanya sensasi masih timbul, perasaan makin was-was, perasaan makin gak enak saja, badanku masih begini aja. Iya, karena bukan dari makanan. Kalian itu dari apa? Dari pola pikir kalian. Selama ini kita terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu cemas, terlalu was-was terhadap makanan. Nih, brother, saya kasih tahu, makanan itu bukan ditakutin, makanan itu dinikmatin. Ketika kita pergi ke jauh, ketika pergi ke tempat keramaian, ketika kita lagi kumpul dengan keluarga, ya dinikmatin, dibikin sebahagia mungkin, walaupun nggak bisa pura-pura bahagia dulu, nggak apa-apa. Jangan takut. Kadang-kadang ini yang penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu, kadang-kadang mau pergi aja kita mikir. Mau pergi mikir, gila udah pergi kita di tempat keramaian, di tempat lagi kumpulan juga pengennya pulang aja. Selalu seperti itu. Nah, buat teman-teman para penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu, kalian sekarang stop. Kenapa? Kecuali ya, stop untuk berpikir yang buruk, stop untuk memantang makanan. Kecuali kalau kalian itu punya gastritis. Selain gastritis apalagi? Lambung yang luka, apalagi dispepsia fungsional, apalagi mah yang akut. Nah, kalau kalian mempunyai di antara 4 ini, wajib kalian memantang makanan, dan itu pun nggak lama. Itu pun tidak lama. Paling lama 2 bulan. Udah, gitu. Tapi kalau selama kalian yang 4 ini nggak punya mah, nggak punya gastritis, nggak punya dispepsia fungsional, nggak punya luka, lambung luka, nggak punya. Kalian kenapa? Kalian tuh diakibatkan asam lambung kalian diakibatkan daripada anxiety disorder. Jadi senormal-normalnya kalian punya lambung, walaupun orang normal, tapi pola pikir yang terlalu over, terlalu tinggi, khawatir cemasnya, lambung kalian akan frontal, lambung kalian akan berontak, lambung kalian akan reflux. Tapi walaupun berontak, frontal, reflux, walaupun naik asam lambungnya, dan itu tidak berbahaya, walaupun tidak nyaman, tapi itu tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut, teman-teman. Nah, yang membuat kalian sensasinya awet, yang membuat kalian itu lama untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu karena rasa takut yang berlebih ini yang membuat kamu itu semakin awet dalam zona anxiety disorder. Rasa khawatir ini yang ditanamkan oleh kalian tuh semakin, kenapa sensasinya semakin awet? Karena kamu terlalu memenjarakan seolah memelihara rasa takut, khawatir, cemas, selalu dihantui hal seperti itu. Sekarang saya tanya, mau sampai kapan kalian seperti ini terus? Maka kalau saya sarankan buat teman-teman ya, saya pun sama teman-teman. Dulu itu saya kayaknya nggak mungkin gue begini nih. Karena dulu ada penolakan, masa gue kena psikis, masa gue terkena anxiety disorder, masa gue harus ke psikiater. Awalnya nggak nerima, tapi begitu saya mempelajari
Yang pertama kita menerima dulu, kita nggak boleh menolak sensasi dan kita nggak bisa menolak sensasi. Kenapa sensasinya awet? Karena kita itu selalu di dalam tubuh kita ada penolakan yang dulunya zona nyaman sekarang tidak nyaman. Disitulah rasa penolakan ada sehingga kita berontak. Nah di situ akhirnya timbul pikiran yang was-was, takut, khawatir, cemas berlebih, takut, khawatir, cemas, begitu aja. Nah untuk teman-teman ya, percaya deh, kalau kalian teman-teman ya selalu memantang makanan, takut dengan makanan, itu kalian akan jatuhnya malnutrisi teman-teman. Malnutrisi apa sih Kang? Malnutrisi itu kekurangan kekurangan nutrisi. Jadi wajar dong, mas gini deh penjelasannya begini teman-teman. Untuk khususnya untuk para penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder ya, sebaik apapun yang kalian makan ya, sebaik apapun, sebagus apapun gizinya, kalau selama pencernaan kamu belum normal, itu pencernaan juga tidak mencerna dengan baik. Jadi wajar kalau kalian itu, maaf ya, BAB-nya mencret, BAB-nya berbusa, BAB-nya hitam, BAB-nya terus berdarah, merah, berair. Jadi kalian nggak perlu kaget. Dan itu normal. Kenapa? Jadi wajar. Karena pencernaan kita lagi nggak baik-baik saja. Dan itu bertahap. Nanti juga akan baik. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas. Dan itu wajar. Bagi untuk apalagi orang-orang dikatakan yang baru-baru kena awal pertama, kan gini teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder ya, pertama kali kena itu pasti dia ngalamin yang namanya beser ataupun mencret. Pasti. Kenapa? Karena hormon kortisol kita terlalu berlebih, berantakan. Kenapa? Dan itu lagi stres dan itu wajar. Jadi kalian nggak perlu takut. Nah karena mungkin teman-teman sebagian ada yang belum pengalaman, mungkin ngopinya kurang jauh tentang seputaran gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, akhirnya dia mendiagnosa diri sendiri. Waduh, jangan-jangan gue kena begini, kepala sakit, jangan-jangan saya ada apa-apanya nih, kan gitu ya, jantung berdebar, jangan-jangan saya kena penyakit jantung, terus apa lagi, ulu hati mengganjal, jangan-jangan saya begini, terus dada saya sebelah kanan atau mungkin saya suka sakit, terus napas itu berat kayak ditindihin, jangan-jangan gue kena begini. Jadi suka mendiagnosis sendiri ataupun suka mendiagnosa diri sendiri, nggak boleh gitu. Karena khususnya untuk penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder itu macam-macam sensasinya, maka saking banyaknya itu kan saya nggak ngerti apa aja tuh yang 1001 sensasi. Karena buat saya pribadi ya, mungkin puluhan di dalam diri saya, di tubuh saya itu sensasinya banyak sekali, tapi setiap 1-2 sensasi itu memang datang itu sangat horor. Dulu ya takut, khawatir, cemas, was-was, takut. Tapi setelah saya 3 tahun lebihnya masa pemulihan, ternyata oh itu ya wajar-wajar aja. Sekarang kalau kita udah normal berpikir ya wajar gitu, wajar-wajar aja ternyata. Karena kita ini lagi was-was, takut, cemas, khawatir yang berlebih, akhirnya berontak pikiran kita, seolah-olah nggak nerima, gue takut penyakit berat. Padahal teman-teman ya, untuk para penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, buat kalian itu nggak perlu takut, karena ini bukan penyakit. Jadi kalian tuh ketika ada sensasi timbul ya, sensasinya datang, kalian nggak perlu nggak perlu takut. Jangan suka mengkait-kaitkan sama sensasi. Sensasi datang itu jangan dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini bukan penyakit. Itu hanya bentuk respon tubuh yang muncul ya di dalam tubuh kalian dikarenakan daripada pikiran kamu yang terlalu berlebih, pikiran kamu yang terlalu over, pikiran kamu yang selama ini selalu memikirkan tentang khawatir, cemas, takut, yang berlebih. Itu yang membuat kalian sensasinya awet, itu yang membuat kalian perasaan semakin nggak enak, perasaan semakin was-was, perasaan semakin semakin gula-gulana, yang pengennya meratapi, takut kemana-mana, takut keramaian, takut makan ini, takut makan itu, mendengar suara burung takut, suara ambulan takut. Apa sih yang nggak takut? Semua serba ditakutin orang-orang terkena anxiety disorder. Kenapa? Karena merasa dirinya itu seolah-olah orang yang paling terburuk, orang-orang yang paling menderita, orang-orang dikatakan, aduh gue ini kayak gue nggak lama lagi. Selalu berpikir seperti itu. Dan lebih stresnya lagi, kok gua diobatin begini sebulan 2 bulan bahkan sampai tahunan, kok gua nggak sembuh-sembuh. Jadi seolah-olah kalian sudah putus asa. Nggak boleh, kalian tetap harus semangat. Dan ingat teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder itu, dan ini bukan penyakit, kita itu terima nggak terima, kalian itu hanya terganggu, hanya terkena gangguan mental teman-teman, gangguan mental.
psikis kita yang perlu diperbaiki. Jadi bukan apa-apa. Jadi kalian terlalu fokus dengan lambung, takut ini, takut lambungnya begini, takut begini. Enggak, jangan terlalu fokus dengan asam lambung. Jadi asam lambung dia bisa reflux itu, ataupun bisa reflux, ataupun bisa naik, itu diakibatkan daripada pikiran kalian sendiri. Karena mengakibatkan hormon kortisol itu berantakan, hormon stres kalau pengen ngerti. Nah, kita untuk mengembalikan hormon bahagia, bagaimana Kang caranya? Mengantisipasinya, kalian harus banyak rajin olahraga, terutama berjemur di pagi hari dan sambil olahraga, itu penting banget. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kenapa? Bisa mengembalikan hormon bahagia. Makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu sulit untuk bahagia, sulit untuk ceria. Kenapa? Karena terlalu banyak hormon stres. Yang selama ini kita bukan setiap hari lagi, setiap detiknya kita merasakan takut, khawatir, cemas, was-was. Sesuatu yang dipikirkan, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut ujungnya seperti itu. Makanya kalian selalu mengkait-kaitkan. Ketika ada suara burung, selalu mengkait-kaitkan, aduh jangan-jangan gue mau matiin. Kan begitu. Terlalu kebanyakan makan mitos, kamu terlalu banyak terlalu banyak searching. Hindari searching itu. Dan hindari juga curhat cerita-cerita kepada orang yang tidak pernah mengerti tentang gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder gitu. Hindari curhat sama orang tidak mengerti dengan anxiety disorder. Abaikan. Kenapa? Karena itu nggak baik, teman-teman. Kalau kalian pengen baik, cepat pulih dari situ. Kalian harus bisa membebaskan pola pikir yang negatif itu. Tenang, teman-teman. Lagi juga aman-aman saja. Tidak membuat kamu kenapa-kenapa. Nggak akan. Nih, waktunya ngopi, kita ngopi, teman-teman. Cocok kopinya. Ini sangat luar biasa. Nah, dulu saya mempunyai asam lambung GERD, anxiety disorder dulu, saya masih ngopi, teman-teman. Kenapa? Karena saya yakin masa pemulihan itu pada masa pemulihan. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder itu, bisanya asam lambung naik itu diakibatkan daripada apa? Daripada psikis kita. Psikis kita yang berantakan. Ada harus pembenaran, pembaikan. Memperbaiki psikis kita, kalian fokus dengan mental, perbaiki mental kalian. Lalu bagaimana untuk melawannya? Kamu harus bisa memberanikan diri. Dulu pertama kali saya memakan yang ekstrim itu sambal dengan mie ayam. Ada sensasi nggak? Pertama kali saya makan sambal ada sensasi, piar-piaran, les-lesan, tapi saya bertahan. Besoknya saya makan lagi, terus sampai benar-benar sensasi itu kapok, nggak akan datang lagi. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Oh, ketika satu sensasi sudah diantisipasi, besoknya saya makan mie ayam. Ada sensasi, ada. Ternyata sensasi yang muncul itu karena kita makan mie ayam tapi takut was-was. Itu yang membuat sensasi akan timbul. Tapi saya nggak menyerah. Sekali, 2 kali, 3 kali sudah nggak ada sensasi, besoknya makan lagi terus apa? Saya belajar satu persatu. Sehingga bisa ngopi lagi lancar lagi, bisa ngerokok, bisa enak, ternyata nikmat banget. Jadi kalau kita makan, kalian nggak perlu khawatir tentang resiko. Makan aja, minum aja, nggak perlu dipikirin. Nanti gue kenapa? Jangan dipikirin. Ini kenapa? Emang kenapa? Kalau bos makan udah, pikiran gue kenceng. Yang penting gini deh. Yang penting kalian ketika makan, nikmatin, kamu kenyang. Kamu lapar, kamu makan, kamu nikmatin. Nggak perlu resiko. Karena orang makan resikonya kenyang, selesai. Kalau di luar situ, nanti resikonya dampak itu terlalu jauh pikirannya. Jangan, abaikan. Buang bikin seperti itu. Kalau kalian pengen naikkan BB-nya lagi, biar kalian nggak punya memperbaiki psikisnya lagi, kalian harus bisa masa bodoh, double gaya, di los, cuek gitu. Enak nih ngopinya, masya Allah. Maaf teman-teman karena ngopi. Mantap teman-teman. Apa kalian nggak ngiri? Dulu saya itu lebih parah, jauh lebih parah daripada kalian. 2 tahun teman-teman saya nggak bisa kemana-mana, hanya tempat tidur, kamar mandi, begitu mulu. Dulu parah banget. Sekarang saya bisa begini sebagai penyintas, sebagai mentor. Tapi dulunya tersisa banget teman-teman, meratapi guna-gulana pikiran kemana-mana, perasaan nggak enak. Aduh, pokoknya udah kagak enak banget dah. Pokoknya udah kagak selera, jangan makan sama bini aja kagak selera, tidur pokoknya serba nggak enak gitu. Serba kemana-mana ya khawatir, gak, selalu tremor, selalu keluar keringet dingin, kaki tangan dingin, wah pokoknya udah
los-losan, per-peran, jantung berdebar, pokoknya udah berjibun banget deh. Kepala udah sakitnya Masya Allah, pindah-pindah mulut, merinding, kebas, kesemutan. Jangan-jangan gue mau stroke ya, apa gue mau gila ya, apalagi nggak bisa tidur, takutnya otak saya meledak aja gitu kan ya. Ternyata kagak juga teman-teman. Jadi 99,9% apapun yang dulu saya khawatirkan teman-teman, itu saya nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. 99,9% apapun yang selama dulu saya penderita gangguan asam lambung anxiety yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi. Tuh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut. Mana buktinya kalian yang selama kalian khawatirkan selama ini? Apa pernah terjadi? Kagak, bro. Ngapain mesti takut? Tenang. Saya yakin 1000% kalian tuh bakal sembuh kok. Kalian tuh bakal sembuh. Dulu pun saya juga gitu. Gue bisa sembuh apa enggak ya? Jangan. Pokoknya saya dulu berpikirnya gue kagak akan bisa sembuh dan gue pasti mati. Karena gue ini penyakit berat. Saya diyakini dulu tuh saya penyakit berat. Ini gue penyakit berat dan gue hidup gue nggak lama lagi. Dan gue ujung-ujung gue yakin gue pasti mati kan gitu kan ya. Nah, dulu saya seperti itu, ternyata subhanallah. Dan bukan saya doang, ternyata banyak teman-teman para penyintas yang sekarang bergabung, para mentor dengan saya. Alhamdulillah mereka sembuh. Saya pun sembuh, mereka uyut ya. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Bahkan ada teman-teman yang lebih parah dari saya, mereka sembuh. Dan ada juga teman-teman yang lebih ringan dari saya, mereka sembuh total. Saya 3 tahun lebih, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 23 tahun menderita. Kayak apa itu 23 tahun? Saya aja yang 3 tahun lebih aja. Aduh, lama banget, apalagi yang 23 tahun. Tapi saya tanya, ngobrol begini, ya mereka sembuh. Itu. Sayangnya dia bilang, "Bang, coba deh lu jadi mentor, kasihan teman-teman yang lain." Kagak deh, kok kagak bisa ngomongnya. Padahal sayang tuh. Gitu. Kenapa? Aturannya dia kalau pintar ngomongnya, dia harus bikin support buat teman-teman, mengedukasi agar kalian bisa termotivasi gitu kan. Cuma saya pelajari, ternyata sama. Sensasinya sama. Penanganannya sama teman-teman. Cuman bedanya dulu itu mereka yang 23 tahun itu umur yang 53 tahun, 54 tahun. Dia itu karena terjerat terlalu lama memenjarakan pikirannya, serba takut, khawatir, cemas yang berlebih. Itu teman-teman. Jadi untuk kalian teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, cukup nggak perlu takut lagi. Sekarang harus bisa melawan rasa takut, khawatir, cemas, guna-gulana, itu was-wasnya, lawan. Kalian nggak perlu takut lagi. Hari ini teman-teman saya pun belum makan sama sekali. Kalau udah ngopi berapa gelas gitu kan ya. Tapi gimana ya, cuek aja. Rasa takut gimana? Orang rasa takut tuh wajar, was-was, tapi cuek aja. Jujur. Ini aja saya baru makan nih. Baru ini belum dimakan tuh. Itu teman-teman. Baru makan tuh dari pagi sampai sekarang jam 5. Baru ketemu nasi nih. Ngopi aja acara dari pagi. Kenapa? Gimana? Enggak, biasa aja. Kamu sakit, perutnya sakit karena saya belum makan, wajar-wajar aja. Ngapa emangnya? Gitu. Jadi mindset kita, brother, ini yang perlu diperbaiki. Kalian kayak mau 2 hari nggak makan, kalau kalian mindsetnya bisa diperbaiki, bisa dikendalikan pola pikirnya, bisa melawan mentalnya, bukan mental gadungan lagi, bukan mental kalengan lagi, ya fine, semuanya akan baik-baik saja. Tapi walaupun makanan kalian sudah dijaga 4 sehat, 5 sempurna, 6 wareg, ya seumpama teman-teman ya, kalian jaga vitaminnya, jaga, tapi apakah sensasinya hilang? Apakah rasa was-was itu hilang? Enggak. Kenapa? Karena sensasi yang ketidaknyamanan yang muncul di dalam diri kalian itu disebabkan daripada pola pikir kalian sendiri. Walaupun kalian sudah dijaga makanannya, sudah dipantang, tidak begadang lagi, kalian sudah diatur pola hidupnya, ya pola makannya, pola pikir, semua udah diperbaiki itu. Tapi pikirannya kalian alias zemamamambra kemana-mana. Waduh, brother, jangan harap kalian bisa pergi daripada sensasi. Sensasi akan terus membidik kalian. Nah, itu di situ. Jadi ketika sensasi itu, ketika kalian lagi fokus terlalu zero terhadap ketakutan, khawatir, cemas, maka si sensasi itu kan masuk kepada diri kita. Akhirnya timbul lagi trigger lagi, napas berat lagi, keleyangan lagi, kan begitu. Diakibatkan dari apa? Daripada pola pikir kalian. Begitu teman-teman. Jadi sekarang stop untuk cara berpikir yang negatif.
abaikan saja, nggak apa-apa kok. Dulu buat saya pribadi itu dulu mungkin ya, dulu itu bukan mungkin, dulu itu yang saya, wah ini bahaya nih, ini parah nih. Ya berpikir seperti itu. Tapi nyatanya, ya Allah, ternyata teman-teman, kita selama ini dibohongin sama penyakit. Sama apa? Sama pikiran, bukan penyakit. Kita terlalu, jadi pikiran kita selalu takut dengan penyakit berat, takut penyakit kronis, takut penyakit yang nanti gue takut mati dan sebagainya. Itu selalu berpikir seperti itu. Maka kalian, saya kasih tahu, itu tidak berbahaya dan itu tidak kenapa-kenapa. Ya, jangan dipikirin, abaikan. Dah, insya Allah. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat. Mudah-mudahan ada video-video saya, mengedukasi video-video saya itu bisa menjadikan wasilah agar teman-teman jauh pertama sehat, bertemu sembuh lagi, dan semangat teman-teman. Jangan lupa bahagia. Yang baik dan kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek dari saya pribadi, al-insanu makan khotowan insan, saya manusia biasa, termasalah dan hilaf. Jadi mohon maafnya barangkali saya salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maafnya. Saya berharap karena itu sembuh. Saya pun sembuh, teman-teman juga harus sembuh. Saya semangat, teman-teman harus bisa lebih semangat lagi. Itu saja, mudah-mudahan jadi wasilah dan penyemangat buat kalian, dan insya Allah saya doakan teman-teman pasti sembuh teman-teman. Itu saja, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jangan lupa bahagia.